Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika dan kali ini kita akan membahas materi tentang eksponen atau bilangan berpangkat. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat yang pertama, menemukan konsep bilangan berpangkat pada masalah kontekstual. Yang kedua, menjelaskan definisi pangkat bilangan bulat positif. Yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat pangkat bilangan bulat positif. Yang keempat, menjelaskan pangkat 0 dan pangkat bilangan bulat negatif. Dan yang kelima, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan bilangan berpangkat atau eksponen. Oke, kita bahas apersepsi terlebih dahulu. Perhatikan masalah berikut. Ali akan melipat selembar kertas sebanyak 5 kali secara simetris. Berapa banyak bidang kertas yang akan terbentuk? Oke, ini untuk lipatan pertama menghasilkan 2 bidang kertas. Kalau dilipat lagi akan menghasilkan 4 bidang kertas. Kemudian lipatan ketiga akan membentuk 8 bidang kertas. Nah, sehingga setelah 5 kali lipatan akan membentuk 32 bidang kertas. Nah, dari konsep ini maka kita akan belajar materi tentang eksponen atau bilangan berpangkat. Pada bagian yang pertama kita akan membahas pangkat bilangan bulat positif. Perhatikan perkalian bilangan berikut. Misalkan ada soal 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ini bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat 5. Kemudian kalau 3 kali 3 kali 3 kali 3, maka kita tulis menjadi 3 pangkat 4. Dan selanjutnya, P kali P kali P kita tulis menjadi P pangkat 3. Nah, sehingga dapat disimpulkan perpangkatan adalah perkalian berulang dari bilangan yang sama. Sehingga definisi dari pangkat bilangan bulat positif, untuk setiap A pangkat N, maka hasilnya menjadi A kali A kali A, dan seterusnya A-nya berulang sebanyak N kali. Nah, dengan A itu sebagai bilangan pokok atau basis, dan N itu sebagai pangkat atau eksponen. Sekarang kita akan bahas sifat-sifat bilangan bulat positif. Sifat yang pertama, misalkan perhatikan contoh berikut. Misalkan di sini ada 6 pangkat 3 dikalikan dengan 6 pangkat 2. Nah, berdasarkan definisinya 6 pangkat 3 itu kita uraikan menjadi 6 kali 6 kali 6. Dikalikan dengan 6 pangkat 2-nya kita tulis menjadi 6 kali 6. Nah, di sini maka 6-nya berulang sebanyak 5 kali. Jadi kita tuliskan menjadi 6 pangkat 5. Nah, sedangkan 5 di sini itu merupakan penjumlahan dari pangkat 3 dengan pangkat 2. Jadi kita tuliskan 6 pangkat 3 ditambah 2. Nah, dengan cara yang sama kita bisa mencoba untuk soal yang lain. Misalkan A pangkat 4 dikali A pangkat 3. Maka hasilnya menjadi, kalau A pangkat 4 kita uraikan menjadi A kali A kali A kali A. Sedangkan A pangkat 3-nya kita tulis A kali A kali A. Maka di sini A-nya berulang sebanyak 7 kali. Jadi kita tulis menjadi A pangkat 7. Kemudian 7 merupakan penjumlahan dari pangkat 4 dengan 3. Jadi kita tuliskan A pangkat 4 ditambah 3. Nah, berdasarkan contoh di samping, maka dapat disimpulkan bahwa untuk setiap A pangkat M dikali A pangkat N, maka hasilnya akan menjadi A pangkat M plus N. Jadi untuk perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan menjadi M plus N. Selanjutnya, sifat yang kedua. Perhatikan contoh berikut. Misalkan 4 pangkat 5 dibagi dengan 4 pangkat 3. Nah, kalau kita tuliskan 4 pangkat 5 itu adalah 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Dan 4 pangkat 3 itu 4 kali 4 kali 4. Nah, karena ini pembagian, maka ini bisa dibagi 4 kali 4-nya ini ada 3 kita habiskan. Nah, maka hasilnya sisanya tinggal 2, jadi 4 pangkat 2. Nah, sedangkan 2 di sini merupakan
pengurangan dari pangkat 5 dengan 3. Jadi bisa kita tuliskan menjadi 4 pangkat 5 dikurang 3. Selanjutnya, dengan cara yang sama, misalkan A pangkat 7 dikurangi dengan A pangkat 4. A pangkat 7-nya kita uraikan sebanyak 7 kali, dan A pangkat 4, maka ini bisa kita bagi habis, sisanya menjadi 3. Jadi kita tulis A pangkat 3. Nah, kemudian 3 ini merupakan pengurangan dari 7 dengan 4. Nah, maka kita bisa tuliskan menjadi A pangkat 7 dikurang 4. Nah, maka berdasarkan contoh soal di samping, dapat disimpulkan bahwa untuk setiap A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka hasilnya akan menjadi A pangkat M dikurang N. Jadi untuk pembagian, maka pangkatnya dikurangi, jadi M dikurang N. Selanjutnya, sifat yang ketiga. Perhatikan contoh berikut. Misalkan ada soal 5 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3. Nah, 5 pangkat 2-nya berarti kita uraikan menjadi 5 kali 5, sebanyak 3 kali. Maka diperoleh 5-nya akan berulang sebanyak 6 kali. Maka kita tulis menjadi 5 pangkat 6. Nah, di sini 6 itu merupakan perkalian antara pangkat 2 dengan pangkat 3. Maka bisa kita tuliskan menjadi 5 pangkat 2 kali 3. Dengan cara yang sama, misalkan A pangkat 4 dipangkatkan dengan 2. A pangkat 4-nya kita uraikan menjadi A kali A kali A, dan berulang sebanyak 2 kali. Maka kita tuliskan sehingga A-nya akan berulang sebanyak 8 kali. Jadi kita tulis menjadi A pangkat 8. Selanjutnya 8 itu merupakan perkalian antara 4 dengan 2. Jadi kita tulis A pangkat 4 dikali 2. Nah, berdasarkan contoh soal di samping, maka dapat disimpulkan bahwa untuk setiap A pangkat M dipangkatkan dengan N, maka hasilnya menjadi A pangkat M kali N. Kita lanjutkan untuk sifat yang keempat. Perhatikan contoh berikut. Misalkan 5P dipangkatkan dengan 3. Secara definisi 5P-nya kita uraikan menjadi 5P dikali 5P dikali 5P. Nah, kemudian di sini 5-nya berulang 3 kali, kita pisahkan 5 kali 5 kali 5 dikali dengan P kali P kali P. Nah, maka 5 kali 5 kali 5 kita tulis menjadi 5 pangkat 3. Dan P-nya juga sama menjadi P pangkat 3. Sehingga 5P dipangkatkan 3 hasilnya menjadi 5 pangkat 3 dikali P pangkat 3. Nah, berdasarkan contoh soal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk setiap A kali B dipangkatkan dengan N, hasilnya menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, itu untuk sifat yang keempat. Sekarang kita lanjutkan ke sifat yang kelima. Perhatikan contoh berikut. Misalkan Q per 2 pangkat 5 sama dengan, kita uraikan Q per 2-nya sebanyak 5 kali, dikali Q per 2 dikali Q per 2. Maka hasilnya menjadi Q pangkat 5, penyebutnya menjadi 2 pangkat 5. Sehingga kesimpulannya Q per 2 dipangkatkan 5 menjadi Q pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5. Nah, berdasarkan soal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk setiap A per B dipangkatkan dengan N, maka hasilnya menjadi A pangkat N dibagi dengan B pangkat N. Kita lanjutkan untuk pangkat 0. Nah, perhatikan kembali sifat pangkat bulat positif berikut. Masih ingat dengan sifat yang kedua? Sifat yang kedua itu adalah untuk setiap A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka hasilnya menjadi A pangkat M dikurangi N. Nah, kemudian jika kita pilih nilai M-nya itu sama dengan nilai N, maka diperoleh, misalkan kita pilih A pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 3. Berdasarkan konsepnya, maka pangkatnya dikurangi, kita tulis menjadi A pangkat 3 dikurang 3. Nah, ruas kirinya kita ubah, A pangkat 3-nya kita uraikan menjadi A kali A kali A. Penyebutnya juga sama,
Di ruas kanannya kita ubah 3 kurang 3 itu hasilnya 0. Maka kita tulis menjadi A pangkat 0. Nah, karena ini pembagian, kita habisi saja. A-nya tewas. Dan A-nya, A pangkat 0 hasilnya akan sama dengan 1. Jadi, definisinya kita simpulkan, untuk setiap A pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. Dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0. Selanjutnya untuk pangkat bilangan bulat negatif. Nah, sifat yang kedua, untuk setiap A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, itu hasilnya menjadi A pangkat M dikurang N. Nah, kita pilih misalkan A pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 5, maka hasilnya menjadi A pangkat 3 dikurang 5. Di ruas kiri kita uraikan, dan di ruas kanannya 3 kurang 5 hasilnya menjadi pangkat negatif 2. Nah, kita habisi, yang di atas ada 3, yang di bawah 3. Nah, maka sisanya penyebutnya tinggal 2, jadi kita tulis 1 per A pangkat 2. Hasilnya akan sama dengan A pangkat negatif 2. Maka kesimpulannya 1 per A pangkat 2 itu menjadi A pangkat negatif 2. Dengan cara yang sama, 1 per A pangkat 3, maka hasilnya menjadi A pangkat negatif 3. Begitupun juga jika 1 per A pangkat 5, maka hasilnya menjadi A pangkat negatif 5. Dan seterusnya untuk setiap 1 per A pangkat N, maka hasilnya menjadi A pangkat negatif N. Nah, definisinya untuk pangkat bilangan bulat negatif, untuk setiap A, jika pangkat negatif N, maka hasilnya menjadi 1 per A pangkat N. Oke, sekarang kita coba kerjakan soal latihannya. Di sini ada soal ujian nasional SMK kelompok AKP tahun 2018. Bentuk sederhana dari X kuadrat Y pangkat 3 Z pangkat negatif 6 dipangkatkan dengan 2 dibagi oleh X pangkat negatif 2 Y pangkat 6 Z pangkat 3 dipangkatkan dengan 3. Nah, kita review sifat-sifat yang tadi. Nah, dari 7 rumus ini kita aplikasikan ke dalam soal UN yang akan kita bahas. Nah, langkah pertama, di sini X, Y, Z-nya ada pangkat di luar, maka kita bisa menggunakan sifat yang keempat, yaitu AB pangkat N itu menjadi A pangkat N kali B pangkat N. Nah, maka ini kita akan pangkatkan semuanya dengan pangkat 2 yang ada di luar kurung. Maka kita tuliskan X pangkat 2 dipangkatkan 2 hasilnya menjadi X pangkat 4 dikali Y pangkat 6 Z pangkat negatif 12. Penyebutnya X pangkat negatif 2 dipangkatkan dengan 3, maka negatif 2 dikali 3, maka kita tulis menjadi X pangkat negatif 6 Y pangkat 18 Z pangkat 9. Nah, sekarang di sini X-nya sama dan berbentuk pembagian, maka kita gunakan sifat yang kedua, A pangkat M per A pangkat N itu menjadi A pangkat M min N. Maka kita tuliskan X pangkat 4 dikurangi negatif 6. Begitu juga untuk Y, kita tulis Y pangkat 6 kali Y pangkat 6 dikurangi 18, Z pangkat negatif 12 dikurangi 9. Nah, kita jumlahkan 4 dikurangi negatif 6, ini hasilnya menjadi positif. 4 ditambah 6 hasilnya jadi 10. Jadi kita tulis X pangkat 10, 6 kurangi 18-nya menjadi negatif 12, dan Z-nya menjadi negatif 21. Nah, sekarang untuk pangkat negatifnya, maka kita ubah menjadi bentuk pangkat positif. Nah, kita gunakan rumus yang ketujuh, yaitu A pangkat negatif N, hasilnya kita ubah menjadi 1 per A pangkat N. Maka, sehingga kita tulis hasilnya sama dengan X pangkat 10 dikali 1 per Y pangkat 12 dikali 1 per Z pangkat 21. Pembilangnya kita kalikan X pangkat 10 dikali 1 dikali 1, maka hasilnya menjadi X pangkat 10 dibagi Y pangkat 12 dikali Z pangkat 21. Sehingga jawabannya adalah option yang B. Soal selanjutnya di sini ada soal ujian nasional SMA kelompok IPA tahun 2016. Nilai dari 125 pangkat 1/3 dikurangi 81 pangkat 1/4.
dibagi 8/1/3 ditambah 25 pangkat 1/2. Nah, kita mulai dari 125 pangkat 1/3, maka kita gunakan sifat yang ke-3 ya, A pangkat M dipangkatkan dengan N. Maka kita tuliskan 5 pangkat 3 pangkat 1/3 dikurangi 81 itu 3 pangkat 4 pangkat 1/4 dibagi 8 itu basisnya 2, maka kita tulis 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 1/3. Nah, kalau 25 itu basisnya 5 ya, maka kita ubah 25 itu menjadi 5 pangkat 2 dipangkatkan dengan 1/2. Nah, di sini ada pangkat dengan pangkat, maka kita gunakan sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan N, maka pangkatnya dikalikan menjadi M kali N. Jadi 3 kali 1/3, maka 3-nya habis. Ini 4 kali 1/4, 4-nya juga habis. 3 kali 1/3, 3-nya habis juga. 2 dikali 2 juga habis, sehingga tinggal 5 pangkat 1. 5 pangkat 1 itu sama dengan 5, dikurangi 3 pangkat 1 itu 3. Dibagi 2 pangkat 1 berapa? 2, ditambah 5 pangkat 1, 5. Maka hasilnya 5 kurang 3 itu adalah 2. 2 tambah 5 hasilnya 7. Jadi jawabannya adalah yang A.